Ternyata saat-saat seperti ini sangat diharapkan. Tetapi harapan hampa saja, harapan yang tidak akan kesampaian. Maka ketika kita masih diberi kesempatan ini, jangan sampai nanti ada penyesalan yang tiada tara. Walau taro ilwugifu alan nari waqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini penyesalan yang tiada tara. Walau lan lamun taro sira weruh il wukifu tetkalane wong kafir didek, dijejer, diapelke alan nari arep dijoroke nyang neraka di depan pintu neraka. Waqalu padha ngucap ya laitana, iya talah temen nasibku. Penyesalan yang tiada tara. Ya laitana mbok ngene iki nuraddu, kita dibalekake ning alam donya meneh. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya ketika saat-saat seperti ini kita dikembalikan lagi hidup di dunia. Wala nukadzibu, tenan aku sonek wis mulih nyang alam donya. Aku ora arep dadi wong sing goroh, tidak akan menjadi pembohong. Bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah-perintah Allah, dengan ketentuan-ketentuan Allah. Saya tidak akan bohong lagi, tidak akan meninggalkan lagi perintah-perintah Allah. Wa nakuna, lan aku bakal dadi minal mukminina, termasuk wong mukmin. Aku arep iman sing bakoh tenan. Saya akan memperbaiki iman saya. Ini penyesalan, harapan hampa, harapan yang hanya tinggal harapan orang-orang yang sudah terlanjur meninggal dunia, tidak membawa iman, tidak membawa amal. Membawa amal pun kalau tidak membawa iman, amalnya tidak akan ada artinya apa-apa. Membawa iman kalau tidak ada amalnya, imannya juga bohong. Dia berjanji tidak akan berbohong lagi. Wala nukadzibu. Masya Allah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita saat ini harus betul-betul kita terima dengan ridho, dengan syukur. Meskipun menurut versi hawa nafsu itu sebuah penderitaan, sebuah siksaan yang sangat menjelai, termasuk gangguan kesehatan. Ini yang ambak-ambak yang tidaklah menimpa seorang mukmin min wasobin, dari suatu musibah, tidaklah menimpa seseorang mukmin, tidaklah orang mukmin itu terkena wasobun, terkena nasobun, hamun, khazanun, adza, ghammun, syaukatun. Wasobun, sakit yang terus menerus, penyakit yang menaun. Ini kan luar biasa penderitaannya, kalau tidak tahu ilmunya tentunya. Tidaklah orang mukmin itu menderita sakit menaun
wala nasobun capek, payah, lemes, loyo, letih, lungkrah. Ini kan sandangannya wong urip ini. Maka celaka sekali kalau tidak tahu ilmunya ini, kalau tidak tahu ilmu ini. Karena setiap hari hampir kita tidak pernah merasa payah, merasa capek, lemes, letih. Dan tidaklah menimpa seorang mukmin hamun, orang yang tertimpa ketakutan, keweden, duka cita, susah, sedih, cemas. Ini untuk menyikapi yang akan datang. Cemas terhadap sesuatu yang akan datang, belum terjadi, neng wis menderita. Lagi bayangke neng wis bingung, padahal belum terjadi. Itu hamun. Wala hazanin, penyesalan, cemas, nggerantes, nelongso, keloro-loro terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kalau ini yang belum terjadi, nyicil rekoso. Kalau ini sudah terjadi, neng isih keloro-loro terus nek kelingan, nelongso. Wala adza, rasa sakit, nyeri, perih, keju, mules, pusing. Wala ghammun, judek, sumpek, mumet, rupek, malu, terhina. Adza ini rasa sakit yang hubungannya dengan fisik, nyeri, perih, keju, mules, kemeng. Ghammin, sakit, penderitaan yang hubungannya dengan jiwa, terhina, malu, mumet, rupek, sumpek, judek. Ini penderitaan yang menimpa jiwa, ghammun. Kalau ada yang menimpa tubuh. Wala syaukatin, duri, kecocok eri, kecocok beling, kecocok paku, sekecil apapun. Tidaklah semua ini menimpa orang mukmin kecuali illa kaffarallahu, kecuali Allah akan menghapus min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan mungkin tidak nyaman mendengar yang saya sampaikan sambil diselani waktu, ketika panjenengan tahu ilmu ini tidak ngersulo, insya Allah akan mengukuran dosa. Oleh karena itu kujur tenan kok orang yang tidak tahu ilmu itu. Orang bodoh itu kujur tenan. Kenapa? Karena yang nomor 1 sampai 7 ini menu harian kita. Menu harian kita ini mungkin ya 3 atau 4 atau semuanya atau salah satu. Tapi ketika kita ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diterima dengan mesem guyu, dengan ridho, tidak mengeluh, tidak menyesal, dengan senang hati, maka inilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Karena ada dosa-dosa manusia saking dasarnya ora iso ilang nek gur diistighfari. Hanya istighfar saja metengel terus dosanya, maka harus dibersihkan. Padahal Allah kepingin nanti ketika kita sowan kepada Allah, kita sudah bersih,
maka inilah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Memang ilmu adalah cahaya yang bisa yukhriju minadz-dzulumati ilan nur, bisa mengeluarkan seseorang dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Meskipun toto lahir sedih, susah, nelongso, ngrantes, ya sekedarnya boleh. Tetapi kalau didramatisir itu nanti yang salah kedaden. Masya Allah. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Apapun yang kita rasakan, panas yang tidak pernah ada habisnya, sumuk atau mungkin kehujanan di tengah jalan, kebanan misalnya, ridho saja, karena meskipun tidak ridho tetap terjadi. Kalau tidak ridho, kalau tidak ikhlas, ya wis rekoso tambah ndongkol, plus rekoso plus. Tetapi ketika panjenengan bandingkan dengan yang lain, alah gugur nuntun pit motor kebanan kecil. Coba panjenengan bandingkan dengan sing nyurung gerobak bakso kae. Berapa kilo itu? Penjual bakso kilo. Mendorong gerobak sejadi-jadinya, belum karuan nek payu. Tapi mereka ketika dijalani dengan ikhlas, ya nikmat saja. Semua ini bisa terjadi, kuncinya adalah ketika di hati kita ada iman kepada Allah. Dan letaknya iman itu di dalam hati. Ketika akidahnya kuat, ketika fondasi keimanannya bakoh, apapun yang menimpa diri kita tidak akan menggoyahkan kepribadian kita, tidak akan menggoyahkan kemuliaan kita di sisi Allah. Tetapi kalau iman tidak ada, fondasi tidak ada, akan menjadi penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini gilirannya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang an abil abbasi Abdillah ibni Abbas ibni Abdil Muthalib radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Abil Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, sepupunya Kanjeng Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi, terhadap hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Artinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang firman Allah yang disampaikan kepada Rasul, kepada Nabi dengan jalan intuisi, dengan jalan mimpi. Kemudian oleh Rasulullah diungkapkan dengan redaksinya sendiri, redaksi dari Kanjeng Nabi. Qala,
Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyiati. Innallaha sak temene Allah kataba nulis. Bisa berarti menulis, bisa berarti menetapkan, netepke. Al hasanati ing pira-pira kebejian. Allah telah menulis kebaikan-kebaikan. Allah telah menetapkan, memberikan balasan kebaikan-kebaikan, perbuatan baik manusia dibalas dengan kebaikan. Wassayyiati, dan menetapkan balasan perbuatan jahat dengan kejelekan. Jadi itu sudah pakem, perbuatan baik yang dilakukan manusia akan dibalas, ditetapkan, ditulis dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sedangkan as-sayyiat, perbuatan yang jelek, akan dibalasi dengan kejelekan pula. Tsumma nuli bayana, mertelaake, nerangake zalika ing mengkene iki. Kemudian Nabi menjelaskan tentang kebaikan sekecil apapun, tentang kejelekan sekecil apapun. Faman mongko sapa wonge hamma kang duwe ham, keinginan, kemauan, bihasanatin kelawan kebejian. Orang yang mempunyai lintasan-lintasan hati untuk berbuat baik, falam mongko durung yakmalha nglakoni ing kebejian, kataba wus nulis ha ing kebejian sapa Allah tabaraka kang maha suci wa ta'ala lan maha luhur, indahu ana ing ngarsane Allah hasanatan rupane kebejian kamilatan kang sempurna. Artinya ketika seseorang baru mempunyai niat untuk berbuat baik, niat itu belum kesampaian, belum sempat dilaksanakan, belum sempat dikerjakan, oleh Allah sudah ditetapkan sebagai kebaikan dan sudah dicatat sebagai hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna, padahal baru niat, belum dikerjakan. Karena niat berbuat baik adalah suatu perbuatan hasanah, perbuatan yang baik, meskipun baru niat. Wa in hamma biha, lan lamun dhewekne duwe sejo, duwe niat biha kelawan kebejian mau, fa amilaha mongko ngamalake sapa manha ing niat becik mau, kata bawus nulis ha ing kebejian sapa Allah asro 10 hasanatin pira-pira kebejian ila tumuli sab'imi'ate dhifin, nganti pitung sabun pitu mi'atun atus dhifin tikelan, sampai 700 kali lipat, ila tumeka adafin piro-piro tikelan kathirotin kang okeh. Jadi ketika ada orang mempunyai niat duwe sejo untuk tumindak becik, nek urung dilakoni, nek ora iso nglakoni, kuwi wis diitung kebecikan kamilatan sempurna. Ketika mempunyai keinginan, niat berbuat baik, kemudian niatnya dikerjakan,
oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan balasannya 10 kali lipat minimal, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsiratin, sampai lipat yang banyak sekali, lebih dari 700. Masya Allah. Itulah Allah yang Ghaniyun Hamid, maha kaya tetapi terpuji. Bagi Allah nggak apa-apa wong maha kaya raya, tidak akan berkurang sedikit pun. Ghaniyun sekaligus Hamidun, maha kaya dan terpuji. Beda kalau manusia. Manusia kalau Ghaniyun, kalau manusia itu kaya raya, ya mestinya gur kaya wong-wong akeh ya ora kacek, agak sombong, agak bagaimana. Tetapi kalau Allah Ghaniyun Hamid, memberi balasan 700 kali lipat, bahkan sampai yang kelipatan yang tiada tara, tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita canangkan terus menerus adalah luruskan niat, bersihkan hati, sempurnakan ikhtiar dalam hal apa saja. Insya Allah nanti kita mendapatkan janji Allah dan Rasulnya dalam hadis ini. Berbuat apa saja, luruskan niat, lurus, jangan menggok hanya kepada Allah saja, jangan menggok sedikit pun, jangan ada yang bonceng niat kita. Dengan catatan hatinya harus bersih, tetapi ikhtiarnya harus maksimal. Maksimal ikhtiar, sempurnakan ikhtiar, maksimal ikhtiar. Artinya tidak hanya niat tok-tokan, wong niat tok wis entuk ganjaran, aku nek ngono aku tak niat, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha yang maksimal. Dan Allah itu maha tahu lintasan-lintasan di dalam hati kita. Masya Allah. Lanjut, wa in hamma bisayyi'atin, wa in lan lamun hamma nyejo niat bisayyi'atin kelawan barang kang Allah dengan kejelekan, fa mongko lam durung yakmal nglakoni ha ing sayyi'ah. Ketika orang mempunyai niat untuk berbuat jahat, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, tidak jadi mengerjakan kejahatan, kataba nulis ha ing sayyi'ah, sapa sing nulis? Allahu Ta'ala, Allah yang maha tinggi, indahu orang yang ngarsane Allah, hasanatan kamilatan, dicatat, ditulis sebagai hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Duwe niat Allah, ora sida dilakoni oleh Allah, itu dicatat sebagai kebaikan yang sempurna, ada pahalanya, dikasih pahala dengan hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha, lan lamun dhewekne duwe sejo biha kelawan sayyi'ah tumindak Allah, fa amilaha mongko dhewekne banjur nglakoni niat Allah mau, katabahallahu netepake sapa Allah ing wong mau sayyi'atan wahidatan, ditulis kejelekan, kejahatan, hanya satu kejahatan. Nek niat Allah kuwi diwurungke menjadi amal hasanah, ada mendapatkan pahala. Akan tetapi ketika
niat jahat itu dikerjakan hanya direken 1 kali berbuat jahat. Kalau yang kebaikan tadi minimal 10 kali lipat balasannya, kemudian bisa meningkat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga kelipatannya. Itu kalau kebaikan. Tetapi kalau kejelekan hanya dihitung 1 kejelekan saja. Masya Allah. Muttafaqun alaihi. Berniat melakukan kebaikan telah ditulis 1 kebaikan meski tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena niat berbuat baik menjadi sebab dikerjakannya perbuatan baik tersebut. Bukankah sebab kebaikan juga merupakan sebuah kebaikan? Jadi niat berbuat baik itu menjadi sebab terjadinya perbuatan baik. Meskipun belum dikerjakan, tetapi itu sebuah kebaikan. Bukankah sebab kebaikan juga merupakan sebuah kebaikan? Masya Allah. Yang kedua, orang yang telah berniat mengerjakan keburukan tapi tidak jadi mengerjakannya karena Allah. Nah, kata kuncinya tidak mengerjakannya itu adalah karena Allah, bukan karena konangan uang. Nah, ini lain ceritanya. Karena ada orang kemudian rasido, gawat piye ning sing ngerti. Kata kuncinya karena Allah, bukan karena alasan lainnya, maka dituliskan untuknya 1 kebaikan. Mencabut niat buruk merupakan suatu kebaikan. Mencabut niat buruk itu merupakan perbuatan baik. Ora sida duwe niat elek diralat, rasido, itu perbuatan baik. Karenanya pantas dibalas dengan kebaikan. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dituliskan suatu keburukan untuk niat buruk? Kenapa tidak dituliskan suatu keburukan untuk niat buruk? Jawabnya, hasrat mencabut niat buruk baru datang belakangan. Karena itu menjadi penghapus niat buruk yang ada sebelumnya. Menjadi penghapus niat buruk yang ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan amal-amal yang baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Ini ayatnya. Amal-amal yang baik menghapus amal-amal yang buruk. Kita buka ayat 11, surat 11 ayat 114. Tonirrojim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ati dzalika dzikra lidzakirin. Sak temene kebecikan yudhibna ngilangake, nglungakake, dzaba ya lunga, menghapus,
as-sayyiati kejelekan. Dzalika kang kaya ngono kuwi zikra pitutur pengeling-eling lidzakirin marang wong sing demen marang pitutur. Itulah nasihat, itulah solusi, itulah bebungah kepada orang yang selalu berusaha untuk mengingat-ingat kebaikan, mengingat-ingat Al-Quran. Wa atu sholata alal wajhil qawim wa atimha fi tarafain nahari min kulli yaumin fil ghadati wal asyi wa fi awailil lail li'annal a'mal hasanata karena sak temene ngamal-ngamal hasanah, ngamal-ngamal kang becik, tuzakkin nufusa tazkiyatun nafas, ngresiki ati, membersihkan jiwa, wa tuslihuha lan becikake hati. Amal-amal hasanah itu bisa membersihkan noda-noda di dalam hati, dosa-dosa di dalam hati. Wa tuslihuha dan bisa membuat islah, bisa mensolehkan hati, hatinya menjadi baik. Wa tudhibus sayyiati lan nglungaake kejelekan-kejelekan al mu'akhadha anha yang ada di dalam hati sendiri. Wa fil wasaya allati awsaqallahu biha minal istiqomati wan nahyi anit tughyani wa iqamati sholati ibratun lil mu'tabirin alladzina yuraqibunallaha wa la yansaunahu. Wa fil wasaya, dan di dalam tausiah ini allati awsaqallahu biha yang Allah menasihatkan, mewasiatkan kepada kamu minal istiqomati untuk tetap beristiqomah. Ini agar kita tetap beristiqomah. Wan nahyi anit tughyan, kemudian bisa mencegah kepada kejelekan, kepada kesombongan. Wa iqamatis sholati, dan istiqomah di dalam mengerjakan sholat. Ibratun merupakan pelajaran lil mu'tabirina, bagi orang-orang yang selalu haus terhadap pelajaran, selalu kepengin memperbaiki diri, kepengin berbuat baik, kepengin meningkat kebaikannya. Alladzina, yaitu orang-orang yuraqibunallah, yang selalu muraqabah kepada Allah. Muraqabah itu orang yang selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Jadi dia tidak pernah sendirian, selalu merasa dilihat oleh Allah, seperti orang yang sedang melaksanakan perlombaan, lomba deklamasi misalnya. Dia sadar bahwa dia sedang dinilai oleh Dewan Hakim, meskipun mungkin Dewan Hakimnya bersembunyi. Lah kita ini hakikatnya setiap hari, setiap detik selalu dilihat, selalu diawasi oleh Allah, selalu diawasi, selalu dicatat oleh para malaikat. Nah, cuman kebersihan hati seseorang yang bisa merasakan bahwa dia sedang diawasi, sedang dilihat oleh Allah. Karena kalau hati itu bersih, ibaratnya seperti air putih di dalam gelas, maka tembus pandang. Tetapi kalau hatinya kotor, ada tembok, ada aling-aling yang dia tidak bisa merasa bahwa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muraqabah. Dan inilah kebahagiaan ketika orang sudah mempunyai tingkatan-tingkatan muraqabah ini.
tidak pernah merasa kesepian, tidak pernah merasa sendirian, selalu dilihat, diawasi oleh Allah, dan dia yakin bahwa Allah tahu semua yang dirasakan. Kalau dia lapar, Allah tahu rasanya lapar yang diderita. Kalau dia sakit, Allah tahu persis sakit yang dideritanya. Sehingga ketika dia sakit, sesakit apapun, dia tidak semelang. Karena Allah tahu bahwa dirinya sakit, dan Allah merasakan sakitnya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menunggu anak kita yang sedang sakit perut misalnya, kita ngerti nah anak kita sakit, tapi kita tidak bisa merasakan rasanya loro weteng kuwi piye yang diderita oleh anak kita. Tetapi kalau Allah tahu dan bisa merasakan sakitnya yang diderita oleh kita ini, oleh manusia. Oleh karena itu orang yang sudah muraqabah kepada Allah, apapun yang dialami, dia tidak pernah merasa gundah, tidak pernah merasa semelang. Bagaimana bisa semelang wong dia ditanggung oleh zat yang maha segala-galanya, semuanya dipasrahkan, diserahkan kepada Allah yang selalu mengawasi, yang selalu menjaga. Masya Allah. Wala yansaunahu, dan tidak pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, dan itulah muraqabah. Dimanapun kita berada, kita yakin kita sedang diawasi oleh Allah, sehingga ketakwaan kita bisa tumbuh subur. Larangan-larangan selalu kita tinggalkan karena kita yakin diawasi oleh Allah. Perintah-perintah kita kerjakan karena kita yakin dinilai, ditulis, diawasi oleh Allah. Kemudian kalau kita kepleset berbuat kejelekan, wa'at bi'is sayyi'ata, ikutilah perbuatan jelek kamu al-hasanata dengan perbuatan baik. Kalau kita berbuat jelek sedikit, langsung kita kejar, kita ijoli dengan berbuat baik. Ini para sahabat itu sudah menjadi tradisi. Kalau para sahabat itu misalnya telat berjamaah, langsung dihukum dirinya. Dihukum misalnya kudu menghatamkan Quran begitu. Artinya ketika dia berbuat sesuatu yang tidak baik sekecil apapun, lalu dikejar dengan perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya, tamhuha, dengan harapan bisa menghapusnya. Nah, cara menghapus salah satunya adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang karimah, dengan akhlakul karimah. Betul-betul luar biasa. Cuman masalahnya yang menjadi masalah kita para penuntut ilmu, ini rahasia, karena panjenengan ini teman akrab saya bocori rahasianya. Kadang-kadang kita itu sudah merasa baik kalau kita sudah tahu ilmu tentang kebaikan. Ketika kita sudah mengerti hadis seperti ini, seolah-olah kita sudah baik seperti hadis ini. Soalnya aku ngerti, aku ngaji, wis ngerti aku hadis. Lho ki lho catetane aku duwe. Penyilih piye, pengen fotokopi apa piye. Nah, ini rahasia-rahasia kita saja. Jadi seolah-olah ketika kita sudah tahu ilmu, itu kita sudah otomatis sudah baik.
Padahal hanya dengan tahu saja belum bisa menjadi baik kalau belum diamalkan. Diamalkan pun harus dengan istiqomah dan dengan ikhlas. Ini tantangan bagi kita. Oleh karena itu tidak sedikit yang ilmunya banyak tetapi tidak ada perubahan, tidak berubah, karena dia sudah merasa baik dengan tahu, dengan mengerti ilmunya. Ya memang dibanding yang sama sekali tidak tahu ya lebih baik sedikit, tetapi kan tidak cukup hanya tahu saja. Maka biasanya ketika ada pengajian seperti ini kemudian ada brosur atau fotokopi, itu biasanya semangat untuk memfotokopi. Ketika sudah punya fotokopi wis ayem toh, wis duwe fotokopi, terus dibaca enggak? Disimpen wis krasa ayem, enggak masalah wis duwe fotokopi niku sak waktu-waktu iso maca. Nang wektune kapan kuwi mbuh. Ini kelemahan kita, termasuk kelemahan saya. Nek wis duwe bukune wis dicatetan iki rumangsa wis beres. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, maka gilirannya kita adalah untuk mempraktekkan. Itulah riyadhus sholihin. Riyadhah itu latihan. Kita riyadhah, kita melatih sekecil apapun ilmu yang sudah kita kerjakan, kita berlatih terus tanpa rasa capek, tanpa henti. Kuncinya atau caranya yaitu tadi muraqabah. Kita tebalkan keyakinan bahwa Allah selalu melihat kita. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa innahu mengko sak temen Allah yaraka, selalu melihat kita. Maka untuk menebalkan keyakinan ini harus terus menerus digenjot terus, digembleng. Ibarat lading itu disah terus. Wong disah terus ya nggih sok-sok ya, apalagi tidak pernah diungkal, diasah itu. Dan ketika kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan menolong kita. Dan ketika kita sudah sedikit-sedikit mapan, insya Allah nanti kita akan mendapatkan istiqomah. Kalau sudah istiqomah ini sudah agak ringan. Misalnya orang yang sudah istiqomah baca Quran, misalnya setiap hari baca Quran tadarus, ketika sehari tidak tadarus Quran rasanya kelangan geden-geden. Tetapi kalau tidak pernah tadarus sedikit saja wis rekosone ra umum, penderitaan luar biasa. Dan ini harus kita lawan. Itulah hawa nafsu kita yang paling berbahaya dan yang paling berat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu sederhana ini Allah berkenan untuk memberikan warzuknal fahma, memberikan rizki berupa bisa memahami dan bisa mengamalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.